Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nurah Kumarawi Asya dengan NICCP 232 dari Studi Independen Bersertifikat Petersitets MS7 dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan melakukan tentang analisis grafik penjualan menggunakan KNIME dengan judul tugas data preparation. Nah, langkah awalnya itu kita akan membuat workflow baru pada KNIME-nya. Nah, sebelum itu teman-teman silakan untuk mendownload terlebih dahulu datasheet-nya, data penjualannya yang akan kita import nanti di bagian KNIME-nya. Nah, kita ekspor dulu, kita download dulu dalam bentuk Excel. Nah, workflow itu adalah rangkaian langkah atau proses yang dijalankan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu tugas untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh sederhananya seperti mengimport datasheet, nah misalnya Excel atau CSV, membersihkan memanipulasi data, melakukan perhitungan, menghasilkan visualisasi, dan juga menyimpan hasil akhir. Setelah udah ke-download datasheet penjualannya, kita langsung saja ke bagian aplikasi KNIME-nya. Nah, pada saat kita membuka KNIME tersebut, itu akan muncul tampilan folder yang akan kita simpan nanti untuk file dari KNIME ini. Nah, di sini saya akan menyimpannya dalam bentuk user KNIME workspace. Langsung saja kita klik launch. Nah, langkah awalnya kita akan membuat folder. Buat folder baru sebagai tempat penyimpanan file-file workflow-nya yang akan kita gunakan untuk tugas nanti. Kemudian kita ke bagian lokal, kemudian kita klik kanan, kemudian kita pilih new workflow group. Nah, kemudian di sini kita tulis nama tugasnya. Sini saya akan taruh namanya itu tugas dan latihan data preparation. KNIME. Kemudian langsung kita klik finish. Setelah kita klik finish, kita ke bagian file lagi, ke bagian folder ya. Di sini kita akan membuat file workflow lagi di dalam foldernya. Yang ini yang sudah kita buatkan tadi. Kemudian kita klik kanan. Kemudian kita pilih new workflow-nya. New KNIME workflow-nya. Di sini saya akan tulis namanya adalah data penjualan. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, di sini sudah muncul data penjualannya, filenya. Selanjutnya, langkah keduanya itu kita akan memasukkan datasheet ke dalam workflow-nya. Untuk memasukkan datasheet ke dalam workflow, kita perlu menambahkan note yang sesuai dengan format datasheet seperti Excel. Nah, file Excel-nya itu yang sudah kita download di awal tadi. Nah, note itu adalah blok fungsional yang dapat menghubungkan satu sama lain untuk membuat alur kerjanya. Nah, cara memasukkan file Excel-nya itu kita ke bagian note repository, kemudian kita cari yang namanya Excel Reader. Nah, Excel Reader ini dia merupakan komponen yang digunakan untuk membaca data dari file Excel-nya yang fungsinya untuk mengekstrak data dari spreadsheet dan mengimportnya ke dalam workflow KNIME-nya sehingga dapat diproses lebih lanjut, misalnya untuk analisis atau manipulasi data. Nah, pada saat kita memasukkan Excel Reader-nya, di sini note-nya, sini masih berada pada tampilan merah karena kita belum melakukan konfigurasi pada note-nya dan belum memasukkan datanya. Nah, langsung saja kita klik kanan. Kemudian input lokasinya local file system, kemudian di bagian file ini kita masukkan filenya. Nah, sini sudah muncul tabel-tabelnya, kemudian kita klik apply, kemudian kita klik OK. Nah, di sini tampilan dari Excel Reader-nya, dari note-nya itu sudah berwarna kuning, akan tetapi terhalang dengan tanda serunya. Nah, caranya supaya kita
ubah dia ke warna hijau, teman-teman ke bagian execute selects itu run, kemudian tampilannya akan berubah warna hijau. Dan cara melihat kalau tabel ini sudah berhasil dikonfigurasi atau belum itu, teman-teman silakan ke bagian open device out. Nah, sini dinyatakan bahwa data tersebut sudah berhasil ke import. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan analisis missing value menggunakan node statistiknya. Nah, di sini missing value itu mengacu pada kondisi di mana dataset itu pada kolom atau baris itu tidak tersedia atau hilang. Nah, caranya untuk melihat data tabelnya itu kita bisa lihat dulu ya, teman-teman. Di bagian data view-nya ini kita bisa lihat. Nah, contohnya itu kalau misalnya itu terdapat missing value, di sini misalnya di bagian quantity-nya itu terdapat tanda-tanya. Nah, itu menandakan kalau dia missing value. Karena ini datanya banyak, maka kita bisa lihat saja melalui menggunakan node statistiknya. Ini kita ke bagian node repository, node statistik view. Nah, kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada static view-nya. Nah, di sini terdapat exclude dan juga include-nya. Kalau exclude itu kayak kolom yang memiliki data teks yang tidak digunakan dalam perhitungan statistiknya. Kalau include itu dia kayak melihat statistik dari kolom numerik tertentu gitu, atau kolom yang relevan. Nah, sini kita pisahkan ya antara include, yaitu include kita taruh di sebelah, dan juga yang lainnya juga. Kemudian ini kita pindahkan ke bagian exclude. Ini juga. Lalu kita klik, jika sudah sesuai, maka kita klik OK. Nah, setelah kita klik OK, di sini kan masih tampil warna kuning. Jadi kita klik execute, kemudian kita ke bagian tabel untuk melihatnya. Nah, di sini terlihat bahwa di bagian datasheet-nya itu tidak terdapat missing value-nya. Oke, langkah selanjutnya itu kita akan melakukan ekspor workflow-nya. Setelah workflow selesai dan berisi node-node yang sudah kita buatkan, nah, dipastikan workflow yang sudah dikerjakan itu terbuka di tag workflow-nya. Nah, ini kan ada filenya, ini tugas dan latihan ke-9, data penjualan. Kemudian kita ke bagian file, kemudian kita ekspor 9 workflow-nya. Nah, di bagian option-nya ini kita tidak centang. Nah, kemudian kita klik finish. Nah, kemudian kita klik yes. Nah, kemudian kita bisa lihat di filenya, bahwasanya di file ini, di bagian local disk, filenya sudah tersimpan. Nah, itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.